마지막까지 잘 싸워줬지만 좀 아쉬운 부분. 일단 뭐 레프리 얘기를 안 할 수 없고 좀 더 우리가 AFC가 발전하려면 그런 부분에 있어서 왜 그런 판정들이 자꾸 나오는지에 대해서 너무 mohon maaf kalau mengecewakan hasilnya. Saya tahu euforia masyarakat sangat luar biasa dan saya akan terus evaluasi. Bak disambar petir di siang bolong. Akhirnya Sintayong belak-belakan memberikan alasan mencoret Eliano saat Indonesia kontra Jepang. Dibantai timnas Jepang 0-4. Ini pengakuan mengejutkan Sintayong. Momen kekecewaan Erick Thohir di locker room viral di media sosial. Sukses bungkam Indonesia 4-0. Haji Memoriasu sebut Indonesia masih berpeluang lolos ke Piala Dunia. Tangisan Kevin Dix saat dengar lagu Tanah Airku menggema di SUGBK. Serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Kickoff Football. Pelatih timnas Indonesia Sintayong mencoba menjaga keyakinan. Ia percaya masih ada harapan timnas Indonesia finish di posisi 3 atau posisi 4 grup C. Timnas Indonesia besutan Sintayong masih harus menanti lebih lama untuk menuai kemenangan perdana di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Skor 0-4 menjadi hasil akhir duel timnas Indonesia kontra Jepang di Stadion SUGBK pada Jumat malam tadi. Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Jepang yang menang berkat gol bunuh diri Justin Hubner pada menit ke-35 serta kontribusi Takumi Minamino pada menit ke-40, Hidemasa Morita pada menit ke-49, dan Yukinari Sugawara pada menit ke-69. Hasil ini tidak bisa membawa timnas Indonesia beranjak dari dasar grup C kualifikasi Piala Dunia. Skuad Garuda asuhan Sintayong mengoleksi 3 angka dari 5 laga. Di sisi lain, timnas Jepang mengukuhkan diri di puncak klasemen dengan koleksi 13 poin. Tim Samurai Biru masih belum terkalahkan. Kekalahan dari Jepang tentu tidak mendukung ambisi Indonesia untuk finish di posisi 3-4 grup C. Sebagai informasi, penghuni peringkat 3 dan peringkat ke-4 grup berhak meneruskan perjuangan berburu tiket Piala Dunia 2026 pada putaran keempat. Pelatih timnas Indonesia Sintayong mencoba menjaga keyakinan. Memang dari awal, saya targetkan peringkat 3 atau 4 untuk playoff. Jadi masih ada harapan. Saya dan para pemain akan berusaha lebih baik lagi agar kita bisa masuk ke peringkat 3 dan 4. Kata Sintayong. Keyakinan serupa juga ditunjukkan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Masih ada 5 pertandingan. Jangan patah semangat. Kita masih ada 3 laga kandang. Dari 5 kita masih ada 3 laga kandang. Jadi kita masih punya peluang. Tidak ada yang tidak mungkin. Kata Erick Thohir. Pelatih timnas Indonesia Sintayong baru-baru ini menjelaskan alasan dibalik keputusan untuk tidak menyertakan Eliano Renders dalam skuadnya pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Eliano tidak termasuk dalam daftar 23 pemain timnas Indonesia saat mereka berhadapan dengan timnas Jepang pada pertandingan kelima grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Ketika itu, Eliano hanya bisa menyaksikan dari tribun penonton. Dalam konferensi pers usai pertandingan, Sintayong secara terbuka mengungkapkan pandangannya tentang Eliano yang menurutnya belum cukup memenuhi standar untuk bergabung dengan skuad timnas Indonesia. Untuk Eliano Renders tidak dapat masuk skuad karena menurut saya tidak baik untuk masuk ke skuad timnas Indonesia. Jadi saya memilih seperti itu, kata Sintayong. Sejak resmi menjadi warga negara Indonesia pada akhir September 2024, Eliano baru sekali tampil untuk timnas Indonesia. Debutnya terjadi saat ia bermain selama 45 menit di babak kedua ketika timnas Indonesia bermain imbang 2-2 melawan timnas Bahrain pada 10 Oktober lalu. Namun setelah pertandingan tersebut, Eliano tidak lagi dipanggil oleh Sintayong untuk laga melawan timnas Cina yang berakhir dengan kekalahan 1-2 pada 15 Oktober lalu. Eliano Renders saat ini bermain untuk PSZ Zwolle di kompetisi Eredivisie musim 2024. Hingga kini ia telah tampil dalam 8 pertandingan dengan total waktu bermain 331 menit. Meskipun demikian, Eliano belum menjadi pilihan utama di tim tersebut. Hanya memulai sebagai starter dalam 3 dari 12 pertandingan di Eredivisie. Eliano adalah saudara laki-laki dari Tijani Renders, bintang AC Milan dan juga timnas Belanda. Di sisi lain, usai meraih kemenangan telak malam tadi, pelatih Jepang, Haji Memoriasu, berpendapat soal tekanan yang diberikan supporter Indonesia. Sebelum pertandingan, Moriyasu sudah menyatakan bahwa laga melawan Indonesia tidak akan berjalan mudah.
Karena itu dia lega terhadap permainan anak asuhannya yang mampu membuat Indonesia tidak bisa mencetak gol. Pertandingan hari ini, saya melihat supporter Indonesia yang sangat bersemangat. Sebagai bagian dari sepak bola, saya sangat senang melihat hasil ini. Supporter Indonesia benar-benar memberi tekanan besar buat skuad. Saya mengapresiasi hal ini. Saya juga mengapresiasi orang-orang Jepang yang ada di Indonesia dan datang ke stadion. Itu memberi energi bagi kami. Jadi saya ingin berterima kasih atas kehadiran mereka. Energi mereka memberi kontribusi penting buat kemenangan kami hari ini. Terima kasih, kata Hajime Moriyasu. Saat ini Jepang, tim Asia dengan peringkat FIFA tertinggi, mengokohkan diri di puncak klasemen grup C dengan koleksi 13 poin. Sementara timnas Indonesia berada di posisi juru kunci dengan 3 poin. Moriyasu menilai Indonesia masih memiliki peluang untuk lolos ke Piala Dunia. Ya, saya rasa Indonesia punya kualitas pemain yang layak lolos ke Piala Dunia. Namun saya rasa pelatih Sintayong juga sudah melakukan tugasnya dengan baik. Di tengah sempitnya waktu dia untuk melatih skuad. Kemudian ada juga pemain yang baru datang. Itu membuat sulit bagi skuad berlatih karena waktu berkumpul mereka sempit. Namun terlepas dari itu, Sintayong melakukan tugasnya dengan baik. Jika federasi dan pemerintah juga terus melakukan naturalisasi, kemudian mendapatkan pemain berkualitas, saya rasa peluang lolos ke Piala Dunia akan lebih besar di masa depan, kata Hajime Moriyasu. Kekalahan telak dirasakan skuad Garuda saat menjamu tamunya yakni timnas Jepang pada laga yang baru saja usai tadi. Pada laga tersebut, skuad asuhan Sintayong harus dipermalukan tim tamu dengan skor telak 4-0. Akan tetapi penampilan cukup memukau Kevin Dix dalam laga debutnya berseragam timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia membuatnya disorot oleh supporter Garuda. Bek berusia 28 tahun itu menjadi pemain debutan skuad Garuda dalam kekalahan 0-4 Indonesia melawan timnas Jepang yang digelar di Stadion Gelora Bung Karno barusan. Aksi gemilangnya membuat Garuda sempat bermain cukup solid sampai menit ke-30 pertandingan. Walaupun pada menit ke-35 skuad Garuda harus kebobolan lewat gol bunuh diri Justin Hubner. Masing-masing gol timnas Jepang kemudian diciptakan oleh Takumi Minamino pada menit ke-40. Kemudian gol ketiga diciptakan oleh Hidemasa Morita pada menit ke-49. Dan gol penutup diciptakan oleh Yukinari Sugawara pada menit ke-69. Dalam pertandingan yang penuh tekanan tadi, timnas Indonesia terus mendapatkan gempuran dari serangan pemain Jepang. Namun sayang peran Kevin Dix di lapangan hanya sampai setengah babak pertama laga, karena ia ditarik keluar oleh Sintayong karena mengalami cedera. Penampilannya yang boleh dibilang cukup agresif ini membuat Kevin Dix dapat pujian dari warganet tanah air. Usai peluit panjang dibunyikan, para pemain timnas Indonesia menghampiri para supporter. Momen ini begitu emosional, memperlihatkan bagaimana Kevin Dix menjalani debut bersama skuad Garuda, walaupun Indonesia harus tumbang oleh tim tamu. Momen paling mengharukan terjadi setelah pertandingan usai. Seperti tradisi yang dilakukan timnas Indonesia, para pemain berkumpul di tengah lapangan dan menyanyikan lagu Tanah Airku. Bagi Kevin Dix, ini adalah momen yang telah lama ia impikan. Saat menyanyikan lagu kebangsaan tersebut di depan ribuan supporter di GBK, Kevin Dix tampak terharu. Ia mengakui bahwa menyanyikan Tanah Airku adalah impian yang selalu ia tunggu sejak pertama kali bergabung dengan timnas Indonesia. Di momen tersebut, Kevin Dix merasakan betapa spesialnya menjadi bagian dari skuad Garuda. Setelah pertandingan, Kevin Dix menyampaikan rasa terima kasihnya kepada para fans Indonesia. Ia menggambarkan laga melawan Jepang sebagai pertandingan yang gila. Tetapi kekalahan 0-4 dianggapnya sebagai pembelajaran bagi timnas Indonesia untuk melangkah lebih baik jelang laga kontra Arab Saudi. Kevin Dix telah menunjukkan dedikasi dan cintanya terhadap tanah air. Ia rela berkorban dan memberikan yang terbaik walau harus mengalami cedera untuk menjaga lini belakang timnas Indonesia. Momen haru dan emosional di GBK setelah laga melawan Jepang akan menjadi salah satu kenangan terindah dalam karir Kevin Dix bersama timnas Indonesia. Dan itulah beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Jangan lupa nantikan berita-berita seputar timnas Indonesia selanjutnya hanya di Kickoff Football.